Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Usia Emas di GPT Kristus Pelepas Malang. Salam dari Kamboja, dan sungguh bersyukur saya kembali memiliki kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian di dalam pewartaan firman Tuhan pada ibadah Usia Emas hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita memohon hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, atas berkat keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan juga atas firman Tuhan yang dapat terus kami pelajari sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan satu bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk dapat memahaminya, dan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tentang manusia baru, yaitu satu konsep yang dipaparkan oleh Paulus, dan kita akan belajar dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 5-10. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pernahkah ada seseorang yang mengungkapkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau orang Kristen sudah dijamin masuk surga, mengapa harus bersusah-susah untuk melakukan perbuatan baik? Bukankah kalau kita sudah dijamin masuk surga, maka kita melakukan dosa, melakukan perbuatan apapun, hidup sembarangan, itu sudah tidak ada artinya lagi, karena sudah pasti masuk surga. Ungkapan seperti ini sepertinya menyerang konsep anugerah yang kita percayai di dalam iman Kristen, yaitu Allah memberikan anugerahnya, memberikan belas kasihannya, berkat keselamatan kepada orang-orang yang tidak layak. Kelihatannya pertanyaan semacam ini sangat susah untuk dijawab. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini merasa kok hidup saya seperti ini. Ada hal-hal di dalam diri saya yang selama hidup ini tidak bisa saya ubah. Kelihatannya tidak mungkin saya bisa berubah. Kenapa saya masih bisa berpikiran buruk kepada orang lain? Mengapa kata-kata saya masih sering menyakitkan? Mengapa saya sering tidak sabaran? Bapak Ibu sekalian, ketika kita beranjak usia semakin lanjut, maka ada perubahan-perubahan tertentu di dalam kondisi fisik dan juga pikiran kita, serta juga mungkin perubahan situasi di keluarga dan sebagainya, yang membuat kita itu merasa berat untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita lebih mudah untuk larut di dalam hawa nafsu kedagingan kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Salah satunya seperti tadi, mungkin tidak sabaran, cepat marah, kita merasa tidak ada harapan hidup lagi, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita mengalami hal-hal tersebut? Dan bagaimana Alkitab menjawabnya? Mari kita belajar dari bagian ini yang telah Paulus nyatakan di dalam ayat 5-10.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose yang pada waktu itu mengalami tekanan iman. Jadi ada orang-orang yang mengajarkan bahwa percaya Kristus saja itu tidak cukup. Mereka juga harus melakukan berbagai ritual keagamaan. Misalnya kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, maka di situ ada dinyatakan tentang ritual-ritual sunat, sabat, makanan, dan sebagainya. Bagaimana kalau orang Kristen tidak melakukan ritual-ritual tersebut? Apakah Kristus dapat menyelamatkan mereka? Dan kemudian percaya Kristus juga seolah-olah tidak cukup karena ada ajaran-ajaran di antara jemaat Kolose yang kelihatannya itu hebat. Dan kemudian juga jemaat Kolose menyadari bahwa di dunia ini ada juga roh-roh yang kelihatannya berkuasa atas manusia. Apakah percaya Kristus saja itu cukup? Bukankah kita juga harus mengalahkan roh-roh tersebut? Menghadapi tekanan semacam itu, Paulus kemudian mengingatkan status mereka, yaitu jemaat Kolose, apa yang mereka dapatkan ketika mereka percaya pada Kristus. Mereka tidak lagi ada di dalam manusia lama, yaitu manusia yang seperti Adam di Taman Eden, yang mudah memberontak kepada Tuhan, yang jatuh di dalam hawa nafsu kedagingan, dan mudah terjerat oleh siasat iblis. Keadaan manusia lama yang semacam ini, maka layak membuat mereka itu ada di dalam ancaman murka Allah. Mereka tidak layak untuk hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Yang layak mereka dapatkan hanyalah kebinasaan. Karena natur dan juga perbuatan-perbuatan manusia lama, pikiran-pikiran manusia lama, itu tidak selaras dengan kekudusan Allah. Namun, karena jemaat Kolose telah percaya kepada Kristus, memiliki relasi dengan Kristus, maka mereka juga mendapatkan berkat-berkat yang Kristus nyatakan. Dan salah satunya adalah mereka dijadikan sebagai manusia baru. Apa yang Kristus alami, itu juga yang mereka dapatkan. Misalnya ketika Kristus mati di salib, maka Paulus sudah menyatakannya di dalam surat Roma, manusia lama yang penuh keberdosaan itu juga turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika Kristus dibangkitkan, maka mereka pun diberi anugerah, yaitu hidup yang baru, hidup sebagai manusia baru. Yang ketika Kristus bertahta di surga bersama-sama dengan Allah, maka sebagai manusia-manusia baru, orang-orang yang percaya kepada Kristus kelak juga akan ada bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini adalah apa yang dialami oleh kita semua ketika kita mengaku percaya kepada Kristus. Salah satunya kita dilahirbarukan dan status kita bukan lagi manusia lama, tetapi status kita manusia baru. Seperti apakah manusia baru itu? Singkatnya, manusia baru adalah manusia yang fokus hidupnya adalah Kristus, yang tujuan hidupnya adalah Kristus, dan seluruh kesenangannya adalah apa yang juga disenangi oleh Kristus. Jadi, kehidupan manusia baru itu selaras dengan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat bahwa manusia baru semuanya berpusat pada Kristus, maka kita tahu bahwa tanpa lahir baru, tanpa percaya kepada Kristus, maka manusia sesungguhnya tidak mungkin bisa diselamatkan karena status mereka masih ada di dalam manusia lama. Sebaik apapun mereka pikir, mereka tetaplah manusia lama yang layak untuk dimurkai Tuhan karena mereka telah jatuh di dalam dosa dan tidak mau keluar dari status dosa tersebut. Hanya Kristuslah satu-satunya yang bisa menjadi jalan keluar.
Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menjadi manusia baru ya, ketika jemaat Kolose sudah menjadi manusia baru, maka mereka sudah selayaknya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama. Kalau di dalam bagian ini, Paulus memaparkan ada beberapa fenomena yang waktu itu terjadi di dalam jemaat Kolose, misalnya persabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, berdusta, fitnah, kemudian geram, dan sebagainya, kata-kata kotor. Itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan manusia lama dan sudah selayaknya ditinggalkan karena mereka sudah menjadi manusia yang baru, yaitu manusia yang sudah selayaknya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan karakter Kristus. Di dalam ayat 12 dan seterusnya, Paulus memaparkan misalnya manusia yang baru adalah manusia yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati, dan sebagainya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka kita pun akan belajar bahwa manusia baru itu memiliki dampak juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, di tempat kerja, dan lingkungan yang lebih luas. Jadi itulah yang sudah selayaknya dilakukan oleh manusia-manusia baru. Kalau sudah percaya kepada Kristus, memiliki relasi dengan Kristus, fokus hidupnya adalah Kristus. Bukankah kebiasaan-kebiasaan lama, serta dosa, kedagingan, dan sebagainya, itu tidak cocok lagi dengan status sebagai manusia baru. Ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mandi, berganti pakaian, sudah bersih, rapi, wangi, siap ke gereja. Ternyata di luar hujan lebat, dan jalan di depan rumah kita itu becek, penuh lumpur. Bagaimana rasanya ketika kita harus berjalan di tengah kondisi seperti itu, padahal kita sudah bersih? Tentu risih, bukan? Jalan yang penuh lumpur, hujan, becek, itu tidak selaras, ya, tidak sesuai dengan pakaian kita yang sudah bersih, sudah wangi, siap ke gereja. Nah, demikian pula status sebagai manusia baru itu tidak lagi cocok dengan kebiasaan-kebiasaan manusia lama yang penuh dengan dosa. Jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya orang Kristen itu tidak terpaksa di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak perlu dipaksa untuk melayani Tuhan, karena itu sudah natur mereka sebagai manusia baru. Itu sudah otomatis keluar dari dalam diri mereka. Dan orang Kristen juga tidak lagi memandang bahwa perbuatan baik harus dilakukan untuk masuk surga dan sebagainya. Karena mereka sudah dijamin masuk surga, maka mereka meresponnya dengan melakukan perbuatan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga jangan menyerah ketika Bapak Ibu dihantui oleh perasaan bersalah, dosa-dosa di masa lalu yang kelihatannya tidak mungkin terampuni. Atau juga Bapak Ibu dihantui oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang sampai saat ini masih belum bisa dilepaskan. Itu bukan menunjukkan bahwa Bapak Ibu belum lahir baru, ya, bukan sebagai manusia baru. Tidak, ya. Kita ketika percaya kepada Kristus sudah sepenuhnya, ya, 100% menjadi manusia baru. Hanya karena kita masih ada di dalam daging, ya, masih hidup di dalam dunia ini, maka kita masih bisa sesekali jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak mungkin bisa menikmati kehidupan dosa lagi. Kalau kita merasa berdosa, bersalah, merasa ada teguran di dalam hati kita, ya, tegurannya begitu besar, itu justru menunjukkan bahwa kita sudah ada di dalam status manusia baru. Karena kalau kita masih ada di dalam status manusia lama, maka ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati atau kata-kata kasar dan sebagainya, kesal, itu tidak ada teguran di dalam hati kita. Tapi karena kita sebagai manusia baru, ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak cocok lagi sebagai status kita, maka kita merasa ada yang tidak beres. Ada teguran di dalam hati kita, dan teguran itu berasal dari
Roh Kudus. Jangan menyerah ketika kita masih ada di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita terus berharap pada Tuhan ya. Status kita sebagai manusia baru itulah yang memampukan kita untuk dapat menang terhadap itu semua. Bukankah Kristus telah mengalahkan maut ya, mengalahkan dosa? Maka kita pun sebagai pengikut Kristus yang telah dilahirbarukan juga pasti bisa mengalahkan dosa. Dan ingat, di dalam ayat 10 tadi dikatakan bahwa kita masih terus-menerus diperbarui. Diperbarui oleh siapa? Diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan masih bekerja di dalam diri kita. Jangan menyerah ketika kita masih sesekali jatuh. Jangan juga percaya pada kata-kata orang bahwa kamu tidak mungkin bisa berubah. Mungkin ada anggota keluarga kita yang berkata seperti itu, atau rekan-rekan di dalam lingkungan keseharian kita. Ada lagi juga mungkin ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa orang kalau sudah di atas usia 40 atau 50 itu sudah tidak mungkin bisa berubah karena sudah menjadi watak atau karakter. Tetapi ingat, kita tidak menyerah pada karakter atau watak kita. Kita bersandar pada kekuatan Roh Kudus yang pasti bisa mengubah kita untuk menjadi manusia yang lebih berkenan pada Kristus ya. Jadi manusia baru itu tidak lagi dihantui oleh perasaan bersalah dari masa lalu, tidak lagi harus takluk kepada dosa, tidak lagi harus menyerah pada siasat iblis. Manusia baru memiliki modal yang lebih dari cukup untuk mengalahkan itu semua, karena telah berjalan bersama dengan Kristus yang menang terhadap itu semua. Itulah yang menjadi pusat manusia baru. Makanya di dalam ayat 1-4 ya, Paulus juga menyatakan di situ kita harus memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan berarti hal-hal yang di bumi itu nggak penting ya, tetap itu harus kita kerjakan ketika Tuhan masih memberikan umur kepada kita. Semuanya harus kita kerjakan dengan bertanggung jawab, tetapi kita arahkan semuanya itu untuk memuliakan Kristus. Nah, itulah hidup sebagai manusia baru. Mari kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, apakah di dalam kehidupan kita sudah mencerminkan manusia-manusia baru atau belum? Orang-orang dunia tidak akan tertarik ketika mereka melihat orang-orang Kristen hidupnya sama seperti mereka. Kegagalan Injil, bukanlah Injil itu tidak menarik, tetapi seringkali karena orang-orang yang mengaku percaya kepada Injil, mereka hidup tidak selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam Injil. Sehingga bagi orang-orang dunia, percaya Injil atau tidak itu toh sama saja, karena mereka melihat hidup orang-orang Kristen juga sama. Kemudian di dalam keluarga kita juga harus introspeksi. Apakah selama ini kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan kepada mereka atau belum? Mungkin kita merasa berat ketika melihat anak-anak atau cucu-cucu kita, mereka kelihatannya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang di luar firman Tuhan, padahal setiap hari sudah kita ajarkan firman Tuhan. Kita periksa lagi, apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan atau belum. Karena percuma kita mengajarkan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat hidup kita yang masih ada di dalam manusia lama, tidak sabaran misalnya, maka mereka pun tidak akan tertarik. Ketika kita ada di dalam kondisi fisik yang lemah, kesehatan kita mulai menurun, kemudian kita tidak lagi memiliki pekerjaan dan sebagainya, dan itu membuat kita uring-uringan. Bagaimana mungkin anggota keluarga kita akan tertarik kepada Injil ketika melihat kita, kayaknya ketika kita telah mempunyai Injil, tetap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia ini. Orang yang percaya kepada Injil pun bisa mengalami kegentaran, kekhawatiran yang berlarut-larut. Maka bagi mereka, untuk apa saya harus percaya kepada Injil? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih diberikan umur oleh Tuhan sampai dengan usia yang lanjut, jadikan usia lanjut itu sebagai usia emas. Masa-masa emas ketika kita berelasi lebih dekat kepada Tuhan dan kita menjadi berkat lebih lagi pada orang-orang di sekitar kita. Melalui apa? Melalui ucapan, tindakan, dan tingkah laku kita sehari-hari sebagai manusia baru. Hanya ketika kita mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah hidup yang berarti. Jadi,
Jangan lagi pikirkan kesehatan yang semakin menurun, kapan aku dipanggil Tuhan, kenapa aku merasa kesepian, keluarga, dan sebagainya, tidak lagi berkumpul bersama. Ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sebagai manusia baru, dan Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya ketika kita sadar status kita sebagai manusia baru dan berkomitmen untuk hidup sebagai manusia baru yang taat kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, karena pengkhotbah menyatakan hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup kita sebentar lagi akan berakhir. Mari manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga nasihat serta pengingat sehingga di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami bersandar pada status kami sebagai manusia baru dan kami beralih dari status kami sebagai manusia lama yang penuh dengan dosa, kelemahan, kekhawatiran dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan untuk kaum usia emas yang ada di GBT Kristus Pelepas Malang di dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Di dalam setiap pergumulan ekonomi, fisik, mental, keluarga, dan sebagainya. Engkau kuatkan bahwa mereka ada di dalam status sebagai manusia baru yang tidak lagi harus kalah oleh tekanan keadaan. Mereka akan Engkau jadikan penyalur berkat dan Engkau akan terus kuatkan mereka untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir nanti. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami semua, supaya kami juga terus setia di dalam merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan rekan-rekan kami yang lain, dan kiranya Engkau juga terus berkati untuk pelayanan kaum usia emas ini sampai kapanpun. Semuanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.